Acar timun memiliki sejarah yang panjang dan menarik, terutama di Amerika dan Eropa. Acar timun awalnya digunakan sebagai cara untuk mengawetkan makanan sebelum ada teknologi pendinginan. Proses pengawetan dengan cuka dan garam ini tidak hanya memperpanjang umur simpan timun, tetapi juga memberikan rasa unik yang akhirnya menjadi bagian penting dari budaya kuliner di banyak negara. Proses fermentasi pada acar timun ini menghasilkan probiotik yang baik untuk pencernaan dan menjadikannya tidak hanya enak tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan. Di Amerika sendiri, acar timun sangat terkenal terutama sebagai pendamping makanan cepat saji seperti sandwich dan burger. Keunikan rasa asam dan segarnya membuatnya cocok sebagai pelengkap makanan berlemak, sehingga banyak restoran memasukkannya sebagai menu standar. Selain rasa dan manfaat kesehatannya, alasan lain acar timun banyak diterima di Amerika dan Eropa adalah karena sifatnya yang serbaguna. Acar timun dapat dinikmati langsung sebagai cemilan, digunakan sebagai pelengkap dalam berbagai hidangan, atau bahkan diolah menjadi saus. Kemampuannya untuk menambahkan kompleksitas rasa tanpa perlu bahan tambahan lainnya menjadikannya populer di kalangan koki dan pencinta kuliner. Acar timun dalam kemasan kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di banyak rumah tangga di Amerika dan Eropa. Acar timun dalam kemasan terbukti praktis, tahan lama, dan mudah didapatkan. Acar timun kemasan memberikan kemudahan bagi konsumen yang ingin menikmati rasa asam dan segar kapan saja. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat perjalanan panjang timun hingga menjadi acar timun dalam kemasan yang banyak digemari di pasar modern. Sebelum proses pengemasan acar timun ke dalam kemasan toples kaca, perjalanan panjang timun bermula di ladang ini. Perlu kalian tahu, untuk mengamankan suplai bahan baku timun, kebanyakan pabrik acar seperti acar Best Made juga mengelola ladang timun mereka sendiri. Bahkan beberapa ladang mereka sudah beroperasi lebih dari 86 tahun. Acar Best Made menjadi salah satu dari sedikit perusahaan acar yang terintegrasi secara vertikal yang tersisa di Amerika Utara. Dengan mengelola perkebunan mereka sendiri, pabrik acar dapat memantau dan menjaga kualitas mulai dari menyebar benih di ladang hingga masuk ke dalam toples. Pabrik memberlakukan prosedur yang ketat baik mulai dari pemilihan benih, penggunaan air, penggunaan pestisida dalam mengontrol hama, proses penyerbukan bunga dengan lebah, dan juga pupuk yang digunakan untuk mencapai timun dengan ukuran dan jumlah yang ideal untuk produksi. Buah mentimun di perusahaan seperti Best Made yang memproduksi acar biasanya dipanen sekitar 50 hingga 70 hari setelah benih disemai. Namun, waktu panen ini dapat bervariasi tergantung pada varietas mentimun yang ditanam, kondisi cuaca, dan praktik budidaya. Pada umumnya, mentimun untuk acar dipanen ketika masih muda dan belum terlalu besar, untuk menjaga tekstur yang renyah dan rasa yang segar saat diolah menjadi acar. Pemanenan timun dalam jumlah besar biasanya dilakukan dengan menggunakan mesin canggih seperti Trifogel Combine dan Crop Shuttle 3600.
Proses ini dimulai ketika timun masih muda dan belum terlalu besar. Pada tahapan ini, timun memiliki ukuran yang seragam, kulit yang halus, dan masih dalam kondisi segar serta renyah, yang ideal untuk diproses menjadi acar. Sebelum proses pemanenan, pengairan dihentikan beberapa hari sebelumnya untuk mendapatkan kondisi tanah kering untuk memastikan proses pemanenan berjalan lancar dan efisien. Ketika mesin pemanen mulai bekerja, pisau pemotong yang terpasang di bagian depan mesin dengan lembut memotong batang timun dari akarnya. Selanjutnya, sistem conveyor mengarahkan timun ke dalam mesin, di mana mereka secara hati-hati diangkat dari tanah. Mesin dilengkapi dengan sikat dan roll yang berputar untuk membersihkan tanah atau kotoran yang menempel pada timun, sehingga memastikan kualitas timun tetap terjaga selama proses pemanenan. Setelah timun dipisahkan dari kotoran, mereka diarahkan ke bak penampung dalam mesin. Disinilah Crop Shuttle 3600 memainkan peran penting dengan mengumpulkan timun dari mesin combine dan memindahkannya ke bak penampung yang lebih besar di kendaraan pengangkut. Sistem penyaluran yang terkoordinasi ini memungkinkan pemanenan berlangsung secara terus-menerus tanpa henti, memaksimalkan efisiensi waktu dan tenaga kerja, serta memastikan timun tetap dalam kondisi segar saat tiba di fasilitas pemrosesan. Berikutnya, timun ini akan dibawa ke pabrik pembuatan acar. Di sini, timun akan dijatuhkan ke dalam bak air yang akan mencuci timun dari kotoran menggunakan mesin pencuci bertekanan tinggi yang menghilangkan kotoran, residu tanah, dan zat lain yang mungkin masih menempel. Dari bak air ini, timun kemudian akan diarahkan ke conveyor untuk menuju ke proses penyortiran. Beberapa pabrik akan menyortir secara manual dengan tenaga manusia untuk menyingkirkan timun yang memiliki fisik yang rusak dan ukuran yang tidak standar. Proses berikutnya adalah proses pengasinan. Timun yang sudah bersih dan disortir akan dijatuhkan ke bak penampung besar yang kemudian akan direndam dalam larutan garam sekitar 12 hingga 24 jam. Proses ini mengawetkan timun dan memberikan rasa dasar yang diperlukan sebelum masuk ke tahap fermentasi. Setelah proses pengasinan selesai, timun dimasukkan ke dalam tangki besar yang berisi campuran cuka, air, gula, dan berbagai bumbu serta rempah khas Pesmei. Di dalam tangki ini, timun mengalami proses fermentasi yang berlangsung selama 7 hingga 14 hari, tergantung pada resep dan hasil yang diinginkan. Waktu fermentasi ini sangat penting dan dikontrol dengan cermat untuk memastikan rasa dan tekstur yang optimal. Selama fermentasi, cairan bumbu meresap ke dalam timun, memberikan aroma dan cita rasa yang diinginkan. Setelah fermentasi mencapai tahap yang diinginkan, timun yang telah berubah menjadi acar ini siap untuk dikemas. Acar akan dipindahkan ke jalur pengemasan otomatis, di mana mereka akan dimasukkan ke dalam toples kaca yang telah disterilkan. Cairan bumbu ditambahkan ke setiap toples untuk menjaga kesegaran dan rasa. Setelah toples ditutup rapat, mereka menjalani proses pasteurisasi untuk memastikan produk aman dari bakteri dan bisa bertahan lama. Toples yang telah diisi dan disegel kemudian diberi label, dipaketkan, dan siap untuk didistribusikan ke pasaran, sehingga bisa dinikmati oleh para konsumen.